Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya mempersiapkan diri untuk menghadapi tes wawancara pada tes CPNS 2020 kemarin. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Tes wawancara adalah tes di mana penguji ingin mengetahui bagaimana atau keterampilan komunikasi kita terhadap orang lain. Selain itu, tes wawancara juga merupakan salah satu ajang untuk kita dalam tanda kutip show up atau menjual diri mengapa kita yang pantas diterima di formasi yang kita lamar. Jadi tes wawancara ini salah satu merupakan tes yang penting ya untuk mengetahui karakter kita, apakah kita pantas diterima pada jabatan atau formasi yang kita lamar. Nah, saya akan berbagi tips atau share pengalaman saya bagaimana saya mempersiapkan diri untuk menghadapi tes wawancara di tes CPNS tahun lalu. Adapun yang saya lakukan pertama kali adalah saya membuat CV. Meskipun pada saat itu CV saya itu tidak diminta untuk diperlihatkan, tetapi untuk jaga-jaga saya membuat CV. Di dalam CV itu terdiri dari data personal, kemudian pengalaman organisasi, kemudian data riwayat pendidikan, kemudian misalnya teman-teman pernah mengikuti seminar sebagai peserta ataupun workshop, ataupun misalnya teman-teman yang ingin atau berada atau melamar pada jabatan guru atau dosen, itu boleh melampirkan seperti jurnal atau artikel jurnal atau publikasi yang pernah teman-teman publikasikan di beberapa jurnal. Itu tips pertama dari saya. Kemudian yang kedua adalah yang saya lakukan, saya menyusun perkenalan diri saya. Nah, perkenalan diri ini merupakan refleksi dari CV yang saya buat tadi. Nah, dengan adanya CV tadi itu merupakan rangkuman dari semua, baik itu prestasi, baik itu data-data kita ya, nanti yang akan disampaikan pada perkenalan. Jadi untuk perkenalan ini pastinya nanti akan ditanya, silakan memperkenalkan diri Anda ya. Pada saat itu saya sudah membuat perkenalan diri. Yang pertama saya menyebutkan siapa diri saya, kemudian lulusan dari mana, kemudian IPK-nya berapa, kemudian saat ini sedang bekerja atau kalau misalnya teman-teman merupakan fresh graduate, bilang aja fresh graduate. Kemudian yang kedua itu dalam perkenalan diri saya menjelaskan mengenai apa yang sudah atau prestasi apa yang sudah saya dapatkan pada waktu yang lalu. Kemudian selanjutnya adalah saya menjelaskan apa atau program apa atau apa yang akan saya lakukan in the future pada saat ketika nanti diterima menjadi seorang PNS. Jadi bagannya itu atau rangkuman dari perkenalan diri itu kalau dalam bahasa Inggris bisa kita sampaikan berbentuk present yang sekarang, kemudian bentuk past yang sudah kita lakukan, atau teman-teman bisa menyebutkan prestasi yang teman-teman dapatkan atau pengalaman kerja sebelumnya. Kemudian yang ketiga, apa yang akan teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah menjadi atau diterima pada formasi jabatan pada instansi yang teman-teman lamar. Kemudian langkah ketiga atau yang saya lakukan itu membuat daftar pertanyaan yang kira-kira pertanyaan tersebut akan ditanyakan oleh penguji dalam wawancara. Jadi pada saat itu pengalaman saya sebelum tes wawancara jauh hari saya sudah mempersiapkan beberapa daftar pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan oleh penguji beserta jawabannya ya teman-teman. Misalnya
pada saat itu saya memasukkan beberapa daftar pertanyaan seperti mengapa ingin menjadi seorang PNS, kemudian mengapa ingin menjadi seorang dosen, kemudian mengapa sih memilih kampus atau universitas ini. Nah, untuk menjawabnya ya teman-teman boleh search, kemudian sampaikan saja keinginan atau mengapa alasan teman-teman ingin menjadi misalnya seorang PNS. Kemudian kalau menjadi seorang PNS bisa teman-teman sebutkan sebagai warga negara ingin berkontribusi terhadap negara. Itu contohnya ya. Kemudian yang kedua, mengapa ingin menjadi seorang dosen? Teman-teman bisa menyampaikan bahwa pekerjaan dosen ini adalah pekerjaan yang mulia karena bisa menjadi amal jariah ya, bisa share atau ilmu kepada orang lain, dalam hal ini mahasiswa. Kemudian jika saya juga membuat daftar pertanyaan mengapa memilih kampus ini ya, contoh cara menjawabnya teman-teman bisa mencari atau search visi dan misi dari kampus yang teman-teman lamar. Kemudian di situ teman-teman bisa menganalisa kira-kira alasan apa sehingga teman-teman memilih kampus tersebut. Misalnya teman-teman ingin berkontribusi dalam pengembangan jurnal jika di kampus tersebut belum ada jurnalnya dan lain sebagainya. Contoh ya, ini contoh. Kemudian yang terakhir itu pertanyaannya yang saya siapkan kemarin, kira-kira ke depan apa yang akan dilakukan jika diterima menjadi seorang PNS. Jadi teman-teman bisa menjawab apa jangka pendek yang teman-teman akan lakukan dan jangka panjang yang teman-teman akan lakukan ketika menjadi seorang PNS. Misalnya untuk menjadi seorang dosen tentu saja tidak hanya sekolah pada S2 saja. Misalnya untuk mengembangkan diri bisa lanjut sekolah, ini juga untuk berkontribusi pada institusi maupun organisasi. Nah, selanjutnya setelah saya menyusun beberapa daftar pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan oleh penguji dalam wawancara, saya kemudian berlatih dengan misalnya saya mencoba meminta pendapat dari teman saya ataupun keluarga dekat. Kemarin itu saya latihan bersama adik saya sehingga mereka bisa menilai cara penyampaian saya ketika misalnya muncul pertanyaan seperti ini. Jadi saya sudah mempersiapkan diri dengan jawaban ya dari beberapa pertanyaan tadi. Jadi ketika teman-teman sudah menghadapi tes wawancara, teman-teman sudah tidak kaku lagi ketika dihadapkan pada beberapa pertanyaan tersebut. Well, itu tadi beberapa pengalaman saya dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tes wawancara pada tes CPNS tahun lalu. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa klik like dan subscribe video ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video yang terbaru. Jelas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.